الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Kewajiban untuk senantiasa bertafaquh fid din, memahami Islam secara mendalam. Yang pada malam hari ini kita mengambil tema Ats-tsabatu wal murunatu fil Islam, atau juga Ats-tsabatu wal murunatu fil kitabi was sunnah. Tsabat, tetap atau permanen, wal murunah, dan fleksibel di dalam ajaran Islam. Saudara sekalian, tema ini insyaallah akan kita bagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah ahammiyatuhu, urgensi tema ini. Dan yang kedua adalah qaidatuhu wa syarhuhu, kaidah dan syarahnya. Dan insyaallah yang ketiga adalah namadij, contoh yang ada di lapangan, di mana yang sabat, mana yang permanen, mana yang baku, di mana kita semuanya harus sepakat, hafizakumullah, dan mana yang murunah, fleksibel, sehingga kita terbuka dan bisa memahami pendapat para ulama atau saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah, yang pada gilirannya akan melahirkan sifat yang mulia, yang terpuji, yaitu at-tasamuh, toleransi dan tafahum, saling memahami sesama kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita mulai dari bab yang pertama adalah ahamiyatuh. Apa urgensi tema ini? Kita kaji bersama-sama. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk ibraz khasisah min khasaisil Islam, untuk menampilkan karakteristik daripada ajaran Islam, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang istimewa, yang tidak mungkin tertandingi oleh ajaran apapun. Kitab sucinya adalah kitab suci yang paling istimewa, yang merupakan al-mu'jizatul khalidah, mukjizat Al-Quran yang abadi sepanjang masa, yang tidak bisa tertandingi oleh kitab apapun, undang-undang dari manapun. Hafizakumullah. Ini pentingnya kita mengetahui materi ini. Yang kedua, tujuannya dalam rangka at-tau'iyah, memberikan pencerahan, kepekaan pada kita semuanya akan fiqhul ikhtilaf, fikih perbedaan, sehingga umat ini lebih cerdas. Tidak setiap perbedaan harus disikapi dengan al-bara', antipati, padahal masih sesama beragama Islam. Dengan demikian ya ibadallah, kita akan lebih dewasa, lebih luas pemahaman kita ketika kita mengetahui mana yang sabat, tetap, permanen, dan mana yang murunah, yang bersifat fleksibel, luas, sehingga ya ibadallah, kita semua sekali lagi mudah memahami pemahaman saudara-saudara kita selama mereka mempunyai hujjah, argumentasi yang benar, yang bersumberkan pada Alkitab dan Sunnah. Yang ketiga, urgensi dari tema ini ya ibadallah, dalam rangka mentarbiyah, mendidik masyarakat, terutama para aktivis dakwah, ustadz dan ustadzahnya, muballigh dan mubalighahnya, dari jamaah apapun
dari ormas Islam manapun, diharapkan seluruhnya mempunyai pemahaman, mempunyai basirah yang mendalam, hafizakumullah, sehingga setiap muslim, setiap aktivis dakwah diharapkan munfatih, terbuka, tidak menutup diri, hanya mengikuti pendapatnya, hanya mengikuti gurunya, sehingga lama-lama menjadi orang yang muta'assibin, fanatik kepada golongannya, bukan orang yang mutamassikin, komitmen dengan Quran dan Sunnah, tapi berubah menjadi orang yang fanatik, di mana ukuran kebenaran itu adalah ketika kebenaran itu ada di pihaknya. Tapi tidak seperti itu, kita munfatih, dan pada gilirannya kita mutasamih. Bagaimana para aktivis dakwah dan pada gilirannya para masyarakat bisa mutasamih, toleran dengan saudara yang lain, bahkan ibadallah, siap untuk tanazul, siap untuk mengalah indama tabayyana lahu anal haq, ketika jelas baginya bahwa kebenaran itu ternyata ada di pihak yang lainnya, bahwa kebenaran itu ada di saudaranya atau di ustadz orang lain yang bukan ustadz kita, sehingga kita siap meninggalkan pendapat kita, meskipun pendapat kita itu sudah lama, tetapi ternyata ketika ada pendapat yang lebih kuat, yang hak, maka kita siap meninggalkan pendapat kita dan kita mengikuti kebenaran. Kenapa demikian ya ibadah Allah? Jangankan saya atau kita yang baru belajar Islam, ulama yang sealim Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, satu orang, jangankan orang banyak, satu orang bisa berubah. Walaupun tidak semuanya, ada sebagian pendapat beliau yang berubah ketika beliau masih di Irak, yang disebut kaulnya adalah kaul qadim, pendapat yang lama. Tetapi setelah beliau hijrah ke Mesir, dalam hal yang sama berubah pendapatnya, yang disebut dengan al-qaulu al-jadid. Satu orang bisa berbeda pendapatnya. Bagaimana dengan satu jamaah di mana pengikutnya ribuan, mungkin jutaan? Bagaimana jamaah di dunia ini yang tidak satu jamaah, tapi jamaah banyak? Tidak seperti di zaman Nabi SAW. Kalau di zaman Nabi jelas enggak mengikuti jamaah Rasul, kafir udah, karena mengikuti jamaah yang lainnya, Abu Jahal dan Sa'is. Tidak mengikuti jamaah Nabi, sesat, dhalal, karena tidak ada jamaah Islam kecuali jamaah yang dibangun Nabi SAW. Tapi sekarang tidak seperti itu kondisinya. Jamaah umat Islam banyak, ormas umat Islam banyak, sehingga ibadallah, kita tidak boleh tasarruf, terburu-buru memvonis saudara kita hanya karena berbeda madhab atau berbeda jamaah, kita tuduh dia atau mereka itu sesat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ibadallah, pengondisian agar kita menjadi umat Islam yang munfatihin, terbuka, siap menerima kebenaran dari manapun, selama itu adalah kebenaran yang ukurannya adalah memang benar, yaitu ukurannya adalah Alkitab dan Sunnah, ukurannya bukan ketokohan seseorang. Bapak sekalian, cukup sedikit saja tentang bab pertama. Bab yang kedua, inilah yang intinya, kaidah tentang as-sabat wal murunah. Maksudnya adalah mana yang sabat, bismillahirrahmanirrahim, mana ajaran Islam, mana ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabawiyah yang sabat, tetap permanen, tidak boleh berubah. Tapi mana yang pemahamannya itu bukan Quran dan Sunnahnya, Quran Sunnahnya tetap, tapi mana pemahamannya itu yang murunah, fleksibel. Saudara sekalian, hafizakumullah, yang sabat adalah
fil usul wal ahdaf. Saya ulangi, fil usul wal ahdaf. Islam yang bersifat usul, pokok, itu tetap. Wal ahdaf, dan tujuan-tujuan dari Islam itu tidak berubah sejak dulu, sekarang, sampai nanti hari kiamat. Ini yang harus dicatat. Tetapi murunah, fleksibel di dalam furu' wal wasail, di dalam furu', ya, cabang, wal wasail, dan medianya, sarananya, itu berkembang fleksibel. Nah, kenapa Islam seperti itu? Jawabnya saudara sekalian, hafizakumullah, dengan murunah, fleksibel, luas, maka Islam, ya ibadallah, akan saleh, layak, pantas, berguna, bermanfaat sepanjang masa, saleh likulli zaman wa makan, dan di negara manapun. Sehingga tidak ada lagi orang yang punya alasan ketika menolak Quran dan Sunnah, ya, tidak bisa orang alasannya, bung, ini Indonesia, ini bukan Arab. Maka kita jawab, Al-Quran turun bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh alam semesta. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ayat pertama surat Al-Furqan, surat nomor 25. Kenapa ya ibadallah Islam mampu menjawabnya? Karena Islam fleksibel, sehingga tidak akan dipertabrakan dengan tatawur zaman, perkembangan zaman. Hafizakumullah. Tidak akan diam ketika menghadapi mutatalabatil asr, tuntutan zaman. Kemudian kenapa harus ada yang sabat, tetap, permanen, baku? Tujuannya adalah agar mampu mengatasi, ya ibarat, setiap ada perubahan. Jadi setiap ada perubahan tidak harus berubah Islamnya. Justru perubahan yang tunduk kepada ajaran Islam yang sabit, tidak akan terbawa oleh muyu'ah at-tamayyu, melebur, ya, hafizakumullah. Tidak sampai berubah dengan alasan umpamanya Indonesia ini negara yang besar, dalam rangka untuk mendatangkan, ya, wisatawan asing, sehingga dolar masuk ke Indonesia, angka per kapita kita naik, maka kita perbanyak, ya, tempat-tempat untuk miras minuman keras. Kita siapkan pelacur-pelacur supaya orang-orang asing senang di Indonesia. Bapak Ibu, boleh nggak membangun negara dengan alasan seperti itu, Pak? Enggak boleh, karena pelacuran minuman keras sepanjang masa sudah diharamkan oleh Allah, tidak akan berubah lagi. Saudara sekalian, hafizakumullah, inilah yang kita maksud dengan kaidah ats-tsabat fil usul wal ahdaf, tujuan dan murunah, fleksibel di dalam masalah furu', cabang, ya, dan wasail, sarananya. Nah, supaya jelas, maka bab yang ketiga adalah contoh-contohnya seperti apa. Kalau nanti seandainya contohnya salah, yang salah adalah saya, bukan Islamnya, Pak, maka buang saja contoh yang dari saya, cari contoh yang benar. Makanya ulama mengatakan al-mithalu laisa dalilan, contoh itu bukan dalil, contoh itu bukan argumentasi agama, contoh itu hanya untuk memudahkan agar permasalahan semakin jelas. Orang Arab mengatakan wabil mithal
tattadhikhul asya, dengan contoh sesuatu itu menjadi jelas. Maka supaya lebih jelas lagi, maaf, kita akan mendatangkan beberapa contoh. Nah, kalau saya contoh nanti salah, sekali lagi itu kesalahan saya, bukan kesalahan Quran, Sunnah atau Islam. Dan saya istighfar minta ampun pada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Contoh yang pertama sekalian, wujubus sholat, kewajiban sholat itu permanen Pak atau fleksibel? Permanen, usul. Makanya ulama mengatakan kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, ya udah keluar dari Islam, asal dia paham, kecuali orang yang awam. Nah, tetapi furu, cabang-cabangnya sholat, contoh, apakah imam itu kalau sholat jahriyah harus baca bismillah atau tidak usah baca bismillah, langsung alhamdulillah saja kayak imam yang kita cintai kita tadi? Atau kalau baca bismillah, bacanya keras atau dibaca sir pelan, bismillahirrahmanirrahim, atau langsung bismillahirrahmanirrahim? Bapak Ibu, perbedaan seperti itu masuk yang murunah fleksibel atau sabat fleksibel? Jadi saya bertanya, yang benar yang mana? Yang sholat berjamaah baca bismillah, yang sholat berjamaah baca alhamdulillah, atau yang benar yang tidak sholat Pak? Yang mana yang benar Pak? Yang salah yang mana Pak? Yang tidak sholat. Ini pentingnya kita mengetahui mana yang sabat, mana yang murunah. Oleh karena itu kita semua sebagai aktivis dakwah, para ustaz dan ustazah, jangan sampai gara-gara sesuatu yang murunah, yang sama-sama ada dalilnya, karena kedua-duanya tadi ada dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang murunah kemudian orang tidak mau ke masjid karena dikritisi, ya, atau diserang hanya karena perbedaan madhab atau perbedaan guru. Padahal yang terpenting adalah bagaimana masjid ini dan masjid menjadi seluruh dunia itu makmur dengan orang-orang beriman. Karena yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini contoh Pak ya. Ini contoh. Kemudian ya ibadallah, contoh yang lain adalah wujubu dakwah. Berdakwah itu hukumnya wajib. Di antara dalil yang sudah kita sering baca dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, berdakwahlah. Kita diperintahkan untuk berdakwah, mengajak umat manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bukan ilayya. Berdakwahlah, ajaklah umat manusia untuk mengikuti saya, tidak. Karena saya ini, saya siapapun yang duduk di sini adalah manusia, bisa benar bisa salah. Sehingga dengan dakwah mengajak manusia kepada Allah, maka dakwah itu bersih, terjaga dari fanatik, terjaga daripada kultus individu. Karena di dunia ini masih ada saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah, semoga Allah berikan hidayah pada kita semua. Ketika ada dakwah atau kajian, sebagian orang lihat dulu siapa yang malam ini ngisi pengajian, minna atau laisa minna, termasuk golongan kita atau tidak, jamaah kita atau jamaah dia, ya, Muhammad dia atau Muhammad gue, Muhammad dia atau Muhammad gue. Lah, dakwah itu harus ilayah, harus ilallah. Sama dengan dalam surat Yusuf, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Nah, yang kita jadikan dalil di sini, berdakwah itu hukumnya wajib.
Karena di sini menggunakan fi'lu amrin, kata kerja perintah. Dan kita semua sudah sering dikasih pemahaman ustaz-ustaz kita yang kita cintai karena Allah, bahwa al-aslu fil amri, pada dasarnya dalam instruksi Allah baik dalam Quran dan Sunnah, setiap perintah Allah hukumnya adalah wajib, kecuali kalau ada qarinah, ada konsideran, ada alasan yang memalingkan dari hukum wajib. Hafizakumullah. Terlepas nanti ulama mengatakan apakah fardu ain atau fardu kifayah, tapi yang jelas fardu wajib. Masalah fardu ain, fardu kifayah itu perdebatan di antara ulama, tapi yang jelas ini instruksi Allah. Sehingga dalam hal ini adalah sabat, tetap. Sehingga seluruh kaum muslimin, rijaluhum wa nisa'uhum, laki atau perempuan, arabuhum wa ajamuhum, orang Arab atau orang ajam, semuanya harus berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau kaum muslimin di Indonesia semuanya begitu, Pak? Atau kalau seluruh orang Jakarta yang beriman seperti itu semua, kira-kira gubernurnya siapa, Pak? Kalau semua berdakwah, Bapak Ibu, kalau semuanya berdakwah tidak menjadi penonton dakwah, kira-kira gubernurnya harusnya siapa, Pak? Tetapi ketika yang berdakwah cuma sebagian, yang lainnya menonton, maka gubernur DKI siapa, Pak? Ini yang harus diulang-ulang. Ceramah seperti ini jangan sampai 5 tahun sekali, tapi setiap saat. Hafidzakumullah. Sehingga terjadi percepatan dakwah, terjadi akselerasi. Nah, perkara wasailnya, tahdidu aulawiyatiha, menentukan skala prioritas, itu muruna. Bapak Ibu, saya bertanya, Nabi SAW dulu ketika dakwah, ceramah, kira-kira langsung ceramah atau pakai mic, Pak, pakai teknologi? Bapak Ibu, kira-kira lah, walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi, Rasulullah SAW, manusia yang paling kita cintai, ya ibadallah, ketika ceramah itu, kajian maghrib seperti ini, kira-kira ada mic, ada lampu, ada nggak, Pak? Nah, sekarang ada seperti ini bid'ah atau enggak kira-kira, Pak? Jadi mengenai wasail, sarana, itu fleksibel, betul. Boleh pakai ini, boleh nggak pakai ini. Ya. Umpamanya, la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan mati listrik sekarang. Bapak, saya harus pulang atau ceramah, nggak apa-apa, nggak ada ini. Sah nggak, Pak, saya ceramah tanpa ada ini? Tinggal terserah Bapak aja, mau dengerin atau pulang, terserah. Jadi murunah, fleksibel, supaya jangan sampai saudara sekalian, gara-gara beda wasilah sarana, hafidzakumullah, kemudian berbeda juga hatinya, nggak mau bersatu, sehingga umat Islam berjuang sendiri-sendiri. Setiap jamaah muslimah berjuang sendiri-sendiri dengan golongannya, yang sana sendiri dengan golongannya. Akhirnya umat Islam yang besar menjadi kecil. Padahal cuma berbeda dalam wasilah. Mari kita contoh lagi yang lebih jelas lagi. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, ada orang yang ingin agar dakwah ini tambah luas, tambah signifikan, sehingga terjadi percepatan dakwah. Bapak Ibu, saya bertanya, sama-sama berdakwah di sini di Masjid Kota Wisata yang kita cintai karena Allah, dengan dakwah di TV, banyak mana, Pak, jamaahnya? Banyak TV. Sarannya berbeda. Ada yang sarannya di sini aja masjid, ada yang sarannya di TV. Bagus semua. Lagi, ada yang dakwah, ya, ingin lebih luas lagi. Selain di masjid, musola, di kampus, juga di parlemen, juga di pemerintahan, agar nanti ketika mereka berkuasa menjaga Islam, membela umat Islam,
masjid nggak dirubuhkan, ya, korban di sekolah tetap dijalankan. Karena kalau yang memimpin orang kafir atau orang munafik, maka umat Islam selalu tertuduh. Umat Islam selalu tertuduh walaupun dia mayoritas. Di negara mana Pak umat Islam itu tertuduh padahal mayoritas, asal semangat dakwahnya, berjihad, jenggotnya panjang, dituduh apa Pak? Dituduh apa Pak? Apakah kita rela menjadi umat selalu tertuduh? Yang tertuduh itu biasanya Pak, yang berkuasa atau rakyat? Pak, di dunia ini loh, di dunia yang selalu tertuduh, terdolimi itu rakyatnya atau penguasanya? Hafidhahumullah. Berkata sebagian mereka ada yang membuat partai Islam, meskipun partai Islam juga manusia, satu dua ada yang salah, mungkin juga bahkan ada yang merusak citra Islam, tetapi secara keseluruhan dengan berjuang melalui pemerintahan diharapkan terjadi percepatan. Dan kalau ada umat Islam yang mendolimi, maka ada yang membelanya jadi ibadallah, meskipun secara lagi manusia. Nah, sementara saudara kita yang lainnya yang kita cintai nggak mau dia berdakwah melalui partai atau melalui politik. Kenapa? Takut fitnah. Karena sebagian orang walaupun awalnya niatnya berdakwah, ingin memimpin dunia dengan Islam, tapi sebagian orang ada yang terkena fitnah. Begitu setelah berkuasa, setelah kaya, Bapak Ibu sekalian, maka yang nambah bukan hafalan Qur'annya, yang nambah bukan rajin sholat berjamaahnya, yang nambah adalah mobilnya, rumahnya, tanahnya, apalagi Bapak Ibu? Pak? Istrinya. Atau karena menjadi anggota dewan atau menjadi anggota pejabat atau menjadi pejabat sering rapat, di antaranya rapat dengan orang lain, ya laki-laki ya perempuan yang bukan mahramnya. Karena sudah sering rapat, akhirnya apa Pak? Hah? Rapat. Sehingga saya berdakwah nggak usah pakai lewat jalan itu. Alasannya fitnah. Saya bertanya Pak, fitnah yang menimpa seseorang, apakah fitnah harta, apa fitnah perempuan, itu hanya politikus atau penceramah juga bisa kena fitnah Pak? Mari kita buktikan. Penceramah setiap hari ceramah qala Allah qala Rasul. Karena sudah terkenal, suatu saat penceramah ini diundang oleh artis atau orang yang cantik, tapi maunya sendirian, mau privat baca Al-Quran. Yang diajari artis, berduaan saja Pak, di ruang yang dingin. Kira-kira ustadznya ingat Allah atau ingat makhluk halus? Bapak Ibu, jadi artinya apa? Ujian yang namanya wanita, harta, itu ada di dunia politik saja atau di tempat lain? Nah, sekarang saya bertanya, mereka ada yang berdakwah melalui partai, ada mereka yang berdakwah tidak menggunakan partai. Saudara sekalian, salah semua atau benar semua? Yang salah siapa Pak? Yang salah. Yang salah siapa Bapak Ibu? Yang tidak berdakwah ya ibadallah. Yang tidak berdakwah. Supaya kita tahu bahwasanya dakwah itu kewajiban seluruh kaum muslimin, laki-laki atau perempuan, terkenal atau tidak terkenal. Yang penting yang dia sampaikan benar, tidak harus banyak. Yang penting harus benar yang disampaikan. Kalau ilmu kita sedikit, ya sedikit yang kita sampaikan. Walaupun seluruh ilmu manusia juga sedikit, kita tidak dituntut untuk menyampaikan semuanya yang tidak tahu. Yang tahu harus disampaikan. Ini contoh. Kemudian lagi juga tahdidu aulawiyatiha, menentukan skala prioritas. Itu pun juga berbeda, fleksibel melunak. Mari kita lihat. Di bumi Allah Indonesia yang kita cintai Bapak Ibu sekalian, yang semoga dijaga oleh Allah. Bismillah. Ada orang tua kita, para kiai kita yang kita hormati, dalam dakwah ini mengajak umat Islam melalui pesantren,
Beliau bangun pesantren, beliau wakafkan tanahnya, beliau wakafkan waktunya. Setiap hari mengajar di pesantrennya. Tahfidzul Quran, mengajarkan tafsir, hadis, nahwu, balaghah, sirah nabawiyah, fikih, usul fikih. Perbanyak pesantren-pesantren itu dalam rangka agar umat ini tahu bahasa Arab, dan pada gilirannya kalau tahu bahasa Arab diharapkan memahami Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah pakai bahasa Arab. Sehingga sebuah ormas Islam yang mereka perbanyak adalah pesantrennya. Seperti apa itu Pak? Seperti apa Pak? Ormas Islam yang ada di Indonesia yang banyak pesantrennya, banyak yang hafal Quran, banyak pintar baca kitab kuning. Pak, bagus nggak Pak? Bagus. Sebagian lagi skala prioritasnya bukan pesantren, tapi membangun perguruan tinggi yang bonafit, sehingga bisa bersaing dengan perguruan tinggi kafir. Karena orang-orang kafir dana dari luar negeri banyak sekali, sehingga mampu bangun perguruan tinggi yang hebat. Nah, ini ada ormas Islam, perjuangannya skala prioritasnya membangun perguruan tinggi yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ditambah lagi rumah sakit Islam yang modern, yang terorganisir rapi. Bapak Ibu, dakwahnya melalui seperti itu. Bagus gak Pak? Seperti ormas apa Pak? Ada lagi yang semangatnya ya ibadallah, ya, mengingatkan umat agar rajin sholat berjamaah di masjid. Ditambah lagi semangat untuk keluar berdakwah, apakah keluar kota, keluar provinsi, keluar negeri, sampai berbulan-bulan belajar berjuang meninggalkan keluarganya untuk meninggalkan kalimat Allah. Bagus gak Pak? Bagus Pak. Seperti saudara kita yang di mana Pak? Pak, ada lagi, kita harus realistis. Ini realistis yang benar Pak, bukan real ini, bukan real ini. Realistis bahwa hampir kebanyakan dunia Islam dijajah. Negara Islam yang diberikan kekayaan oleh Allah dengan minyak, gas, hutan, lautan, emas, tetapi tidak sedikit yang menjadi bonekanya negara-negara kafir, sehingga kekayaan umat Islam tidak dinikmati oleh orang Islam, tapi yang menikmati orang-orang yang berkhianat, ya, yang berkompromi dengan orang-orang kafir untuk mengeruk kekayaan umat Islam dibawa ke negaranya lain. Oleh karena itu tidak ada solusi kecuali harus tegaknya khilafah seperti di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya yang lainnya, bahwa kepemimpinan harus satu sehingga umat Islam tidak terjajah lagi oleh negara-negara kafir. Bapak Ibu, itu kira-kira ada dalilnya nggak Pak? Banyak dalilnya. Bagus ya Pak? Bagus. Seperti saudara kita yang ada di mana Pak? Pak, sebagiannya lagi mengatakan kita harus memperbaiki umat ini dimulai dari akidahnya, karena tidak mungkin keislaman kita ini baik kalau akidah kita tidak baik. Khairiyatu hadhil ummah bada'at minal aqidah as-sahihah. Kebaikan umat ini harus dimulai dari iman, tauhid, akidah yang benar, yang jauh dari syirik, khurafat dan sebagainya. Dengan demikian keislaman kita murni. Bagus nggak Pak? Seperti saudara kita dari mana Pak? Bapak Ibu, Bapak diam nih pura-pura nggak tahu atau nggak enak aja ngomongnya? Bapak Ibu, saya bertanya, sekian banyak jamaah dengan seluruh kebaikannya dan mungkin ada sedikit kekurangannya. Saya bertanya Pak, yang lebih bagus sekian banyak itu berantem atau bersatu Pak? Pak, berantem atau bersatu? Kalau bersatu, nanti Presiden Indonesia tahun 2019 siapa Pak? Pak, kalau bersatu nanti siapa Pak? Gubernur DKI 5 tahun yang akan datang? Tolong Pak sampaikan kepada seluruh dunia kajian ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang hobinya mencari-cari perbedaan.
padahal titik temunya lebih banyak ya ibadallah. Kita ini satu Allah, Allah kita. Satu Nabi akhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Satu kiblat kita Ka'bah Musyarrafah. Kenapa ya ibadallah kita senang bentrok dan sebagainya, senang mengkritisi saudara kita sendiri, padahal musuh kita siang malam berbuat makar, siang malam berbuat makar. Seperti di zaman Nabi juga siang malam berbuat makar. Nabi mau dibunuh, mau ditangkap, dan akhirnya Nabi diusir. Masa kita masih sibuk di dalam diri kita sendiri berantem tidak rukun ya ibadah, sementara orang kafir semuanya bersatu padu. Orang kafir semuanya bersatu padu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'. Orang-orang kafir sebagian mereka adalah ya pendukung sebagian yang lainnya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bapak Ibu, tadi contohnya baru keberapa Pak? Contohnya tadi 1, 2, 3 Pak? Masih banyak Pak contohnya insyaallah Pak ya. Yang cocok Bapak ambil aja, yang enggak cocok buang aja ke Bapak Pak ya. Namanya juga contoh ya. Contoh yang lain sekalian, At-Tauhid. Kita ini mempelajari Tauhid. Di antara pelajaran kita Tauhidullah. Ini adalah sabat. Yang namanya Tauhidullah sejak zaman Nabi sekarang sampai kapanpun. Bahkan sebelum Nabi yang terdahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi terdahulu juga Tauhid, mentauhidkan Allah. Tidak ada Nabi dan Rasul diutus oleh Allah kecuali ya ibadallah untuk menyuruh umat manusia agar bertauhid kepada Allah. Anibudullah wajtanibut taghut. Nah, tetapi ini sedikit agak Pak ya agak mendalam dan perlu lapang dada supaya kita tidak terburu-buru memvonis. Tetapi dalam mengajarkan ilmu tauhid agar sampai kepada mahasiswa, mahasiswi, jamaah pengajian masyarakat, maka cara ulama di dunia ini tidak sama. Ada yang caranya dengan membagi menjadi 3. Tauhid dibagi menjadi 3. Apa Pak? Tauhid rububiyah, uluhiyah ya, dan asma dan sifat. Ini sebagian ulama kita seperti itu. Ada yang mungkin lebih lagi. Yang namanya pembagian Bapak Ibu itu sekedar cara untuk memahamkan. Jadi tidak membatasi. Makanya tidak ada satupun ayat atau hadis yang mengatakan di situ dibatasi. Enggak ada satupun yang mengatakan i'lamu ayyuhal mu'minun anna tauhida yanqasimu ila thalathati aqsam. Ada Pak Quran seperti itu? Hadis enggak ada. Sehingga ketika saya mengajarkan tauhid, saya bagi menjadi 3 seperti yang saya ajarkan di pesantren saya umpamanya, maka saya tidak boleh usil ketika ada ustadz lain membagi tauhid. Di antaranya ada tauhid hakimiyah. Inilah hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Enggak apa-apa. Karena tujuannya yang penting seluruh umat Islam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah. Nah, dengan demikian sekalian, kita mudah tadi terbuka. Nah, terbuka mendengarkan pengajian ustadz yang lain atau ustadzah yang lain, karena itu sebatas ya cara memahamkan, sehingga ada yang membagi 3 atau kurang atau lebih. Yang penting yang tidak boleh berbeda adalah dalam mentauhidkan Allah. Karena hidup ini kita diciptakan oleh Allah hanya untuk bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi Pak, contoh supaya agak banyak Pak. Karena jamaah seperti ini sudah barang tentu ya mustawa ilminya, kualitas intelektualnya kan bermacam-macam Pak ya. Hari ini diberikan Masya Allah, ada yang sedang-sedang, namanya juga umat banyak. Di antara contohnya lagi adalah wujubu satril aurah. Wajib hukumnya menutup aurat. Apakah laki-laki dengan batasan-batasan tertentu yang sudah dalam fikih, ataukah perempuan yang sudah ada batasan-batasan dalam fikih? Terlepas perbedaan ulama, apakah seluruh badannya atau seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi intinya umat Islam wajib menutup aurat.
Tetapi modilatuha, modelnya, Pak, modilatuha itu bahasa Arab atau bahasa apa, Pak? Ya udah mu'arrab saja, Pak. Di Arab sudah terbiasa juga pakai baca model, Pak. Modilatuha, modelnya. Apakah kayak orang Arab? Apakah orang Indonesia yang pakai sarung, pakai celana dan kokoh? Itu fleksibel murunah ya ibadallah. Tidak harus pakaian kita kayak orang Arab semua, atau orang Arab mengikuti orang Indonesia semua. Karena yang terpenting adalah menutup aurat. Kita ingat, Pak, ketika saya dan teman-teman diberikan nikmat Allah kuliah di Saudi Arabia, ada teman kita, teman Saudi bertanya, gurunya ya Saudi juga ini tanya, ya Syekh, apakah boleh sholat ya, pakai celana? Maksudnya celana, karena orang-orang asing, orang Indonesia, Singapura, kan kalau sholat pakai celana, tidak terbiasa pakai Arab. Ini mahasiswa loh, Pak, bertanya seperti mahasiswa, cuma baru di tingkat S1. Dianggapnya memang sholat itu harus kayak pakaian mereka. Ustadznya menjelaskannya ya luar biasa, Pak, supaya anak ini cepat pinter. Jangankan pakai celana, pakai plastik hitam itu, plastik sampah, plastik hitam yang besar itu, kamu pakai sarung gitu, aurat itu sah. Apa? Maka kalau ada orang yang kurang paham di negeri ini, di Arab aja ada yang masih paham gitu. Dianggapnya sholat itu harus pakaian saub, pakaian ustaz kita, imam kita. Jadi yang terpenting adalah menutup auratnya. Apakah pakaiannya model kayak orang Saudi, orang Indonesia, umat Islam di Pakistan, umat Islam di Afghanistan, atau yang di Mesir, atau yang di Malaysia? Yang terpenting itu menutup aurat. Adapun modelnya dipersilakan untuk ibtikarat, inovasi-inovasi baru, selama itu benar-benar mengikuti syarat-syarat menutup aurat, sehingga gak ada permasalahan lagi. Fulan pakaiannya begini, fulan pakaiannya begini. Yang penting adalah menutup aurat. Hafidhullah. Karena itulah yang wajib. Lagi, Pak, ya, contoh yang terakhir, jangan terlalu banyak contohnya, Pak, karena sebentar lagi ujian akhir semester, Pak, ya, debat UAS. Di antaranya adalah ad-difa'u 'anil islami wal muslimin. Pembelaan kepada Islam dan umat Islam itu sabit dimanapun kita berada ya ibadallah. Kita berada di Indonesia yang kita cintai ini, atau di negara-negara Arab, negara manapun, wajib hukumnya kita membela Islam dan membela kaum muslimin ya ibadallah. Tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Nah, nanti membelanya, menolongnya dengan apa? Itu fleksibel. Yang punya mal, apa mal, Pak? Apa mal, Pak? Mall. Ibu-ibu terjemahkan dengan mall. Karena kalau nggak punya mal, tidak bisa pergi ke mall. Silahkan. Yang dengan jiwa raganya, yang dengan ilmunya, yang dengan lobi-lobi politiknya, yang dengan ceramahnya, yang dengan doanya, silahkan. Itu murunah, fleksibel. Hafidhakumullah. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siddiqu hadil ummah, ya hartanya, ya dirinya, ya doanya, ya ilmunya, masya Allah radhiyallahu anhu. Tapi ada sebagian orang yang kayak ya Ali radhiyallahu anhu yang hartanya tidak sebanyak Abu Bakar. Ada yang seperti Bilal radhiyallahu anhu, ada yang seperti ya Hafidhun Suhaib Ar-Rumi, ada yang seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu jami'an. Yang penting mereka berjuang membela Islam dan kaum muslimin. Yang tidak boleh adalah yang apa, Pak? Ini kan kadang-kadang ada sebagian orang begini, itu anak-anak muda sok punya uang banyak saja, bela-bela umat Islam di luar negeri dengan demo, dengan uangnya, sok punya uang saja. Padahal di Indonesia sendiri juga banyak. Di Indonesia negara kita sendiri juga butuh bantuan. Kenapa?
kalian bantu orang-orang yang di luar negeri. Bapak Ibu, orang yang ngomong seperti itu biasanya kepada kaum muslimin di luar negeri enggak bantu, kepada umat Islam di Indonesia Pak enggak bantu juga. Cukup yang penting ngomong, yang penting mengkritisi. Hafizakumullah. Nah, ini orang-orang seperti ini kita khawatirkan. Dulu kuliahnya jurusan ilmu kalam, mutakallimin, orang suka ngomong, kalamuhum katsir wa amaluhum qalil. Jadi wajib membela kaum muslimin, apalagi yang tertindas, bahkan membela, berjuang untuk membebaskan saudara-saudara yang tertindas. Di dalam surat An-Nisa, ya ibadallah, disebut bersamaan dengan jihad fisabilillah. Mari kita lihat ayatnya. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Kenapa wahai orang beriman kamu tidak berperang di jalan Allah, dari jalan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, ya ibadallah. Sekarang katanya zaman merdeka, tapi tidak sedikit kaum muslimin yang tertindas. Masjidnya, tanah airnya dirampas oleh orang-orang kafir Yahudi laknatullah. Apakah kita diam? Alasannya itu bukan negara kita. Bagaimana kita semua kalau ditanya di pengadilan Allah, ya ibadallah, sementara kita semua tahu innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Tidak ada ayat satupun yang innamal mu'minuna al-arab, innamal mu'minul indonesiun, enggak ada. Al-mu'minun, seluruh orang beriman dimanapun, di dalam negeri, di luar negeri, ketika membutuhkan harus kita bantu. Bahkan yang salah pun harus kita bantu. Hadis mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Cuma caranya, ya Rasulullah, bagaimana cara menolong saudara kita yang berbuat zalim? Kalau dizalimi jelas, maka caranya tamna'u, kamu larang, kamu cegah, jangan sampai saudara kamu umat Islam ada yang berbuat zalim, karena itu akan menodai, merusak citra Islam, merusak indahnya Islam, ya ibadallah. Saudara sekalian, hafidz yang bisa sampaikan sekalian, ya ceramah kita cukup sekian saja Pak ya. Jadi ukurannya sudah capek sudah, dan yang penting sudah isyarat baik sampai sisanya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bermanfaat bagi kita semua sekalian. Dan ketika ada kesalahan, pasti ada kesalahan karena tidak mungkin saya tidak salah. Semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar kita amalkan dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Bapak sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.